الصالحات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga PRM Randu Kuting 2, wabil khusus Bapak Hufron selaku Sohibul Bait, Sohibul Ketiban, mudah-mudahan rumah beliau beserta penghuni yang sekarang kita bertaklim di rumah ini akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, malam hari ini alhamdulillah kita terus saja mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan rekan kita, sahabat kita, sejawat kita yang belum bisa hadir karena ada halangan, kalaulah halangannya sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran dan segera diberi kesembuhan. Kalau halangannya ada urusan lain, mudah-mudahan urusannya dimudahkan, dilancarkan, dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, materinya sirah. Dulu sempat juga tersampaikan ke saya, bisa dioplos dengan materi setia, materi MT setia, Majelis Taklim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat. Alhamdulillah, MT Setia ini sekarang sudah ada 2 kampus. Kampus 1 di Jalan Berantas, kampus 2 di Tegal Andong, Selawi. Materinya kalau dikaitkan dengan sirah itu kan perjalanan hidup. Perjalanan hidup bisa perjalanan hidup individu, seseorang, biografi, ataupun perjalanan hidup suatu bangsa, kelompok manusia. Nah, sekarang malam hari ini kita bukan perjalanan hidup individu, juga bukan kelompok manusia, bangsa, tetapi perjalanan hidup seluruh makhluk, utamanya kita manusia. Materi ini menjadi materi MT Setia pertemuan ke-17. Pertemuan ke-17 di MT Setia. Karena MT Setia itu terdiri dari 20 pertemuan. 20 pertemuan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, apa materinya? Materinya adalah tentang perjalanan hidup manusia. Sejarah perjalanan hidup manusia. Kita kenal yang namanya, kalau rally itu loh, balapan mobil,
balapan motor, balapan sepeda, kan ada yang namanya rally. Kalau rally itu biasanya bukan tentang kecepatan, karena etapenya panjang, treknya itu trek panjang. Kalau rally mobil yang paling terkenal itu Paris-Dakar. Dari kota Paris, ibu kota Perancis, menuju ke Dakar, Afrika, ibu kota Senegal. Dakar itu. Itu kalau kayak rally Paris-Dakar itu mesti ada etape-etapenya tuh. Ada etape pertama dari Paris sampai mana, nanti etape kedua dari mana sampai mana, dan seterusnya. Dan ternyata kehidupan kita manusia pun tidak lepas dari yang namanya etape-etape itu. Kalau mau dirinci, etapenya itu tidak kurang dari 13 etape. Etape yang pertama perjalanan kita adalah yang dinamakan alam ruh, alam arwah. Ruh itu mufrad, arwah itu jamak. Alam ruh. Alam ruh sih alam apa? Ya empu, itu termasuk hal gaib yang kita tinggal mengimaninya saja. Mengimani hal yang gaib itu salah satu tanda orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang takwa itu salah satu tandanya adalah mengimani, mempercayai hal-hal yang gaib. Seperti ruh. Ruh kita ngotot kayak ngapa, pengen tahu nggak bakalan. Sahabat di zaman Nabi datang ke Nabi, bertanya, ya Rasulullah jelaskan ruh itu apa? Nabi nggak jawab, yang jawab Allah lewat ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Orang-orang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Tuhanku. Nabi aja nggak diberitahu. Ruh itu kayak apa bentuknya sih? Kayak Casper. Kita yakin, kita iman adanya ruh. Di mana ruh? Punya ruh, punya. Di mana? Di dalam tubuh. Tapi kan sudah sebatas itu. Dalam tubuh bagaimana? Di mana? Apa sekujur tubuh? Ya sembuh. Angel maning itu. Dulu saya pernah zaman di kantor itu, ada salah satu ustadz saya yang cerita, orang barat penasaran tentang ruh, pengen tahu kayak ngapa ruh gitu loh. Akhirnya ada orang sakaratul maut, itu dimasukkan ruangan kaca. Rapet, jipet, ya ber-AC sudah barang tentu. Rapet. Rapet maksudnya ben tahu, katanya ruhnya lepas-lepasnya kemana kan gitu. Ya enggak ada, enggak tahu sampai orangnya meninggal juga sudah enggak ada kejadian apa-apa. Jadi ada hal-hal yang memang kita berhenti, terbatas kemampuan kita. Nah, itu etape pertama manusia itu ditempatkan oleh Allah di alam ruh. Kenapa kok ditempatkan di alam ruh? Karena memang kita itu baru Allah ciptakan hanya ruh saja. Kita kan dua unsur, ruh dan jasad. Nah, ruh itu sudah lebih dulu diciptakan. Jauh sebelum jasad kita diciptakan. Bahkan seluruh anak cucu kita, buyut kita yang masih belum lahir, orang-orang yang belum lahir, itu ruhnya sudah ada, sudah diciptakan. Nah, di sanalah ruh-ruh itu dikumpulkan oleh Allah di alam ruh itu. Itu dulu ketika jasad belum diciptakan, ketika Nabi Adam jasadnya juga belum diciptakan. Itulah alam ruh. Nah, di sana dikumpulkan oleh Allah, kemudian Allah bikin MOU, bikin perjanjian
dengan seluruh ruh yang ada. Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita tuh seluruh ruh menjawab, qalu bala syahidna. Ruh-ruh menjawab, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Syahidna, kami bersaksi atas itu. Jadi ketika masih di alam ruh itu, kita semua, seluruh manusia sudah berikrar, bikin perjanjian untuk mengimani Allah, untuk mentuhankan Allah, untuk mengesahkan Allah. Itu etape pertama. Kita ada di sana dan itu yang dinamakan kematian pertama. Kita ini kan ngalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Kematian pertama di awal itu kematian dulu. Nanti kemudian hidup yang pertama. Kemudian nanti kematian yang kedua. Kemudian nanti hidup yang kedua. Nah, diawali dari kematian yang ada di alam ruh itu. Kenapa dinamakan kematian? Karena yang namanya hidup itu kan menyatunya ruh dengan jasad. Kematian sebaliknya berpisahnya ruh dengan jasad. Nah, di alam ruh atau alam arwah itu berpisah, belum ada jasad, makanya terpisah. Maka itulah dikatakan kematian pertama. Itu etape pertama. Setelah etape pertama berapa panjangnya? Wallahu a'lam. Semakin manusia paling akhir ya, semakin panjang berarti. Setelah etape pertama menuju etape kedua. Etape kedua itu alam rahim. Rahim ibu kita. Ketika bapak kita malam pertama honeymoon dengan ibu kita. Kalau kita anak pertama berarti ya. Bagi anak pertama. Kalau anak kedua, ketiga masih honeymoon ora. Ora enggak dinamakan honeymoon ya, ora dinamakan nama pertama. Enggak dinamakan malam pertama. Bu malam keberapa? Ke 1000 apa ke berapa? Kalau untuk anak pertama, ketika ayah ibu kita honeymoon, berhubungan, kemudian bertemu sel telur ayah kita dengan sel telur ibu kita, itu kalau subur, ayah kita spermanya subur, ibu kita ovumnya subur, itu begitu bertemu proses 40 hari, itu akan berproses antara sperma dengan ovum itu akan berubah nanti menjadi segumpal darah. Kemudian proses 40 hari lagi, segumpal darah akan menjadi segumpal daging. Kemudian proses 40 hari lagi, segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Yang tulang belulang itu nanti berkembang, membentuk rangka. Rangka-rangka itu kemudian ditumbuhi jaringan daging, kulit, otot, dan lain sebagainya. Sampai kurang lebih masa 9 bulan atau 9-10 hari. 9 bulan 10 hari. Itu ketika janin kita usia 4 bulan 10 hari, ruh yang sudah lebih dulu diciptakan, yang ada di alam ruh itu mulai disatukan dengan janin. Janin yang belum sempurna, baru usia 4 bulan 10 hari. Disatukan, ditiupkan, tapi jenengan jangan bertanya, cara niupe primen, cara memasukkan ruh primen. Itu hal gaib lagi itu. Nggak akan ada jawabannya. Nah, saat itulah dimulai kehidupan pertama di alam rahim itu. Setelah ruh disatukan dengan jasad. Kan yang namanya hidup menyatunya ruh dengan jasad itu. Tetapi belum dunia yang sempurna.
Karena janinnya belum sempurna, masih butuh waktu sampai kurang lebih 9 bulan 10 hari, masih butuh waktu 5 bulan untuk siap dilahirkan. Begitu dilahirkan, itulah dunia yang sempurna, kehidupan dunia yang sempurna. Alam rahim itu sudah kehidupan dunia, karena rahimnya ada di perut ibu, ibunya ada di dunia, tetapi masih transit di rahim, belum sempurna. Begitu lahir, oa-oa-oa, sempurnalah manusia itu, bayi itu. Sehingga ketika lahir memasuki etape ketiga, yaitu kehidupan dunia. Etape pertama alam ruh, etape kedua alam kandungan, alam rahim, etape ketiganya sekarang ini yang sedang kita lakoni. Etape kedua hanya paling 9 bulan. Etape pertama kita nggak tahu berapa. Etape ketiga yang sekarang sedang kita lakoni paling berapa? Nabi mengatakan umur umatku baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara kepala 6, kepala 7. Kepala 6 berarti 60, 61, 62 sampai 69. Kepala 7 berarti 70, 71 sampai 79. Jarang yang sampai 80. Lebih jarang lagi yang sampai 90. Di sini yang 80 wonten mboten? Iya yang 80 wonten. 69 lumayan, udah lumayan. Tapi masih kepala 6 Pak Gufron pinten? Sudah kepala 7. Saya 62. Baru kepala 2. Baru kepala 2. Baru kepala 6, bonus loro. Inilah etapa yang ketiga. Paling panjangnya puluhan tahun itu. Tetapi yang harus kita hati-hati, yang harus kita perhatikan, etapa ketiga inilah etapa penentu. Penentu untuk perjalanan selanjutnya. Etapa ketiga ini singkat. 70 tahun itu sebentar dibanding dengan etapa-etapa setelahnya nanti. Panjang yang luar biasa. Dan etapa yang ketiga yang sebentar ini, inilah penentu. Siapa lulus di etapa ketiga, lulus etapa-etapa berikutnya. Gagal etapa-etapa berikutnya. Penentu bagi keberhasilan. Itu etapa ketiga. Lah kemudian setelah etapa ketiga, berarti etapa ketiga ini kan kehidupan pertama. Yang tadi kurang lebih kepala 6, kepala 7 umumnya. Nanti setelah itu kita akan dicabut kembali ruh. Ruh itu akan dicabut, dipisahkan kembali dengan jasad. Dipisahkan berarti mati. Kematian kedua. Nanti orang itu kalau ini bicara umum, orang yang meninggalnya terbaring gitu loh. Kan nanti ada orang meninggal tidak terbaring, kecemplung laut lah, pangan iwak lah, badannya hancur kena bom lah, apalagi bom bunuh diri, meledakkan diri. Ini yang umum. Orang ketika akan meninggal, sakaratul maut itu, ada 3 kelompok malaikat. Ada 3 kelompok malaikat yang akan mendatangi. Kelompok pertama itu malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Malaikat Israel itu akan memposisikan diri di bagian kepala. Bagian kepala calon yang mau meninggal. Karena nanti kan akan dicabut ruh. Ruh itu kan dicabut dari ubun-ubun. Nanti mulai lepas itu dari jari kaki, ujung jari kaki, naik terus
ke lutut, sampai ke pusar, sampai ke dada, tenggorokan. Nanti terakhir itu lepas lewat ubun-ubun. Makanya orang kalau meninggal itu hampir mayoritasnya bola matanya yang hitamnya itu naik ke atas. Ikut menyaksikan lepasnya ruh itu. Makanya matanya kelihatan. Nah, itu nanti tugasnya keluarga yang mendampingi segera ditutup. Kalau nggak segera ditutup, nah kaku nanti. Nanti kelompok yang kedua itu bisa utusan surga atau utusan neraka. Tergantung amal orang yang akan meninggal ini. Kalau calon penghuni surga, maka yang datang utusan surga. Kalau calon penghuni neraka yang datang ya utusan neraka. Walaupun tidak setiap orang akan mengalami yang kedua ini. Tidak semuanya akan mengalami yang kedua. Siapa tugasnya? Itu kalau misalnya utusan surga akan memperlihatkan sekilas info. Sekelebatok loh sebentar. Tempatnya, calon tempatnya di surga itu. Walaupun sekelebat sebentar itu sudah cukup untuk membuat tenang dia. Termasuk mengurangi rasa sakitnya sakaratul maut. Kalau yang calon penghuni neraka ya yang diperlihatkan calon neraka, maka akan membuat dia tambah gelisah, tambah ketakutan, dan seterusnya. Itu kelompok kedua. Nanti kelompok ketiganya itu kelompok malaikat yang akan mengambil ruh. Setelah ruhnya lepas, itu akan diambil kelompok ketiga itu. Yang kelompok ketiga itu membawa kain kafan. Bukan untuk mengkafani jasmani, tapi untuk mengkafani ruhnya. Itu sama, kalau misalnya calon penghuni surga, maka kain kafannya halus, lembut. Kalau calon penghuni neraka, kain kafannya kasar, nggak nyaman. Itu nanti ruhnya diambil, dikafani, naik dibawa ke atas. Sampai iliyin nanti di sana. Itu kelompok-kelompok malaikat saat seseorang menghadapi sakaratul maut. Nah, proses sakaratul maut, lepasnya ruh itu kan kematian kedua. Kematian kedua itu sekejap loh. Quran mengatakan kullu nafsin za'iqah. Za'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa akan merasakan mati. Za'iqah itu dari kata zaqo. Zaqo itu mencicipi. Yang namanya mencicipi sebentar sacuil, orang bakalan sepiring nyicipi. Sampai waruk mangan suwe nemen kan. Zaqo. Jadi kematian kedua itu amat sangat sebentar. Beda dengan kematian pertama, panjang. Nanti berbanding terbalik dengan kehidupan. Kehidupan pertama sebentar, tadi 60-70 tahun. Tapi 60-70 tahun itu, waalaikumsalam. 60-70 tahun itu kalau dibandingkan dengan lamanya kehidupan akhirat, ya nggak ada seuprit-upritnya. Nggak ada secuil-cuilnya acan kan. Jadi kalau kematian pertama panjang, kematian kedua sekejap. Kehidupan pertama pendek sebentar, kehidupan kedua amat sangat panjang, tidak ada batasnya. Khalidina fiha abadan. Kemudian peristiwa dicabutnya ruh, keluarnya ruh, peristiwa kematian yang kedua itu sesungguhnya juga merupakan proses kelahiran.
bagi kehidupan yang kedua. Karena setelah itu sudah berarti hidup di kehidupan yang kedua. Karena mati yang kedua tadi sekejap saja. Nah itulah Bapak-bapak etape ketiga. Begitu meninggal masuk etape keempat. Etape keempat itu alam barzah, alam kubur. Barzah itu artinya sekat, tirai, pemisah. Pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tadi ketika kita akan mengalami kehidupan yang pertama, etape ketiga, transit dulu di rahim. Rahim itu sudah termasuk kehidupan dunia. Tetapi belum sempurna. Sama dengan alam barzah. Alam barzah itu sudah kehidupan akhirat. Tapi belum sempurna. Sempurnanya kapan? Ketika malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, di mana itu merupakan pertanda dimulainya kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Barzah itu sudah akhirat, tetapi belum sempurna. Itu alam penantian, transit sebelum dimulai kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Alam kubur atau alam barzah. Dikatakan alam kubur bukan berarti lubang kubur liang lahat. Kalau itu masih alam dunia. Sekaya ngapa alam kubur? Ya sembuh Allah alam. Kalau pengennya cepet-cepet. Kalau pengen tahu ya cepet-cepet monggo. Alam kubur ada siksa, ada nikmat, ada. Ada. Buktinya doa kita tuh yang diajarkan oleh Nabi untuk orang yang sudah meninggal, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Jangan engkau jadikan kuburnya lubang dari api neraka. Lubang dari neraka. Dan itu berarti membuktikan bahwa alam kubur atau alam barzah itu sudah ada nikmat, sudah ada siksa. Dan alam barzah itu, apa yang akan dialami siksa atau nikmat, semua tergantung kepada amal di etape ketiga ini. Yang sekarang kita lakoni. Siapa yang amalnya bagus, siapa yang ibadahnya bagus, siapa yang tauhidnya lurus, maka dia akan mengalami kenikmatan-kenikmatan juga pada etape-etape selanjutnya. Termasuk ketika di alam barzah itu. Itu etape keempat. Nah, alam barzah berakhir kapan? Ketika malaikat Israfil niup trompet sangkakala yang kedua. Kalau pertama kan berarti tanda hancurnya alam semesta. Berarti malaikat Israfil sekarang nganggur ya Pak ya? Kerjanya apa ya? Latihan, Pak. Latihan. Latihan trompet. Apa perlu latihan? Lu tampil ego sih. Itu setelah tiupan trompet pertama itu menandai hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Nanti setelah hancur seluruh bumi dengan segala isinya, alam semesta dengan segala isinya, kita nggak tahu berapa rentang waktunya tuh. Antara trompet pertama dengan trompet kedua. Nggak tahu. Dan tidak ada riwayat. Ada riwayat menyatakan 40. Tapi nggak ada penjelasan 40 apa. Jam, hari, pekan, bulan, tahun, abad, nggak ngerti itu. Berarti ya sudahlah, kita nggak usah bertanya-tanya. Termasuk orang sananya kayak bumi hancur rongsokane maringding.
Itu nanti masa kekosongan antara trompet pertama, trompet kedua. Terus kita juga nggak usah ngoyo pengen tahu berapa lama, nggak ada manfaatnya. Manfaatnya apa terus? Nah, kemudian setelah malaikat Israfil kembali, Allah perintahkan niup trompet yang kedua, itulah akhir dari alam barzah, akhir dari alam kubur. Jadi menjadi etape kelima, hari kebangkitan, yaumul ba'ats, ketika kita semua, manusia semua dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Itu kiamat juga. Trompet kedua itu kiamat, kiamat akhirat. Trompet pertama kiamat dunia. Kiamat itu dibagi dua, kiamat dunia, kiamat akhirat. Kiamat dunia itu trompet pertama, hancurnya alam semesta. Kiamat kedua itu trompet kedua, kiamat akhirat. Ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kiamat dunia itu yang tadinya tegak, tumbang. Pohon, gedung-gedung pencakar langit, manusia yang berdiri tegap kokoh, tumbang semua. Kalau kiamat akhirat, yang tadinya tumbang, dibangunkan, dibangkitkan jadi berdiri. Jadi kiamat itu kan dari kata koma, yakumu, bangun, berdiri. Berarti kiamat yang lebih asli itu kiamat akhirat. Nama kiamat yang lebih asli itu kiamat akhirat. Karena berdiri, yang rebah, yang tumbang, berdiri. Kalau kiamat dunia, kebalikannya, yang berdiri kokoh, tumbang. Ya, itu nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak bersepatu. Kita nanti di sana tidak berkhitan, belum berkhitan gitu. Kayak waktu dilahirkan. Tapi kita nggak bayi, udah gede nanti di sana. Karena di akhirat itu tidak ada pertumbuhan. Di akhirat tidak ada pertumbuhan kayak di dunia. Dari bayi, nanti kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, tua, nggak ada. Itu nanti satu warna. Kayak apa? Ya nanti manusia akan beda. Beda apa? Beda ya, diambilnya gini, akan diambil masa ranum-ranumnya gitu loh. Saya ranum-ranumnya apik-apiknya masa paling fisik paling apik gitu loh. Usia berapa? Kalau perempuan istri kita usia berapa? Sweet 17 misalnya kan itu. Lagi apik-apiknya misalnya 17 tahun apa usia berapa kan itu. Lah, telanjang malu enggak? Enggak ada perasaan kayak begitu. Orang tidak akan merasakan kayak begitu. Manusia yang dirasakan apa? Rasa takut. Saya selamat enggak nih? Apalagi orang yang kafir, yang tidak percaya dengan ke akhirat. Bangsa kayak Abu Jahal, Abu Lahab tuh kaget itu. Loh, ternyata betul kan kayak gitu. Kan mereka dulu enggak percaya. Maka udah ketakutan itu nanti surat Al-Ghasyiyah tuh. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu ketakutan. Wajah-wajah pada hari itu berseri, merasakan nikmat. Artinya ketika dibangkitkan, sudah ada nikmat, sudah ada siksa. Dan itu tergantung pada amal sekarang ini. Etapa ketiga. Nanti salah satu contoh siksa itu ketika kebangkitan ada orang yang ketika bangkit berdiri, kepalanya kepala keledai. Badannya badan manusia, kepalanya diserupakan kayak keledai. Itu akan kelihatan. Itu orang yang sholat. Sholat kan bagus ya. Daripada yang nggak mau sholat. Sholatnya berjamaah maning. Apik kok daripada sholat sendirian, tapi masih terancam fawailul lil musallin. Itu orang yang kalau sholat
berjamaah ora sabaran. Pengine mendahului imam. Imam masih baca surat, masih sedakep. Ayat terakhir, masih sedakep imamnya, belum ada komando, Allahu Akbar, takbir, udah lepas tangan. Urung ruku, udah ruku dulu. Apalagi mbalapi, barengi saja, enggak boleh loh. Barengi imam aja tidak boleh. Makmum itu nunggu komando imam. Ini orang-orang, kan ada saja tuh orang yang nggak sabaran. Itu sudah kena hukuman ketika dibangkitkan seperti itu. Nanti ada lagi laki-laki kalau yang ini, yang kedua. Kalau yang tadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau ini khusus laki-laki. Kenapa? Orang bisa ngadeg jejeg. Ngadegnya meyet. Miring. Menrubuh. Siapa itu? Kelihatan tuh nanti. Orang yang menikah lebih dari satu, poligami, orang adil. Nah. Itu udah kena hukuman di situ tuh. Meyek. Ngadege meyek. Nah, itu contoh. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah, menuju etape tadi ke berapa tuh? 4, 5, sekarang ke 6. Setelah kita dibangkitkan tuh, hari kebangkitan, nanti digiring, dikumpulkan di suatu lapangan, suatu padang, namanya mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Mahsyar, hasyaro itu kumpul. Mahsyar itu tempat berkumpul. Lapangan yang amat sangat luas, seluruh manusia, manusia pertama sampai manusia terakhir, kumpul semua baris di sana tuh. Nanti baris sesuai nabinya masing-masing. Apa yang dikerjakan? Tidak ada yang dikerjakan. Matahari diturunkan sedemikian rupa. Bukan matahari dunia udah hancur, matahari akhirat. Akhirat ada matahari, ya Allah menghendaki ya ada. Itu cuacanya sangat panas. Maka manusia berkeringat. Orang lumrah lagi keringatnya, banjir keringat. Tapi hebatnya, keringat itu kan zat cair. Kalau zat cair dunia kan permukaan sama. Dasarnya bisa beda, ada sing dhuwur, ada sing pendek. Tapi permukaan sama semua. Kalau zat cair akhirat nggak bisa. Bisa tidak sama. Keringat itu kalau di dunia sebasah gelopot, kelebesnya keringat seberapa sih? Di sana sampai kebanjiran. Ada yang sampai semata kaki. Jadi ngadeg berdiri, kakinya kelep, keringat semata kaki. Ada yang selutut, ada yang sepuser, ada yang sedada nanti, ada yang seleher, ada yang tenggelam. Sampingnya selutut, sampingnya tenggelam, bisa tuh. Loh kok zat cair? Ini zat cair akhirat, bro. Bukan zat cair dunia, beda. Hah? Walaupun jejeran. Nanti ada juga sama sekali tidak berkeringat. Kayak dengan AC, cemeos. Nggak merasakan panas gitu loh. Itu nanti ada 7 kelompok tuh. 7 kelompok manusia. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari di padang mahsyar itu. 7 orang itu siapa? Yang pertama al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Pak Jokowi yang adil tuh, enak-enak adem nanti di sana. Pak Prabowo anggar nggak berkeringat tuh. Semeos kayong hawane.
Semualah, bukan hanya pemimpin negara, termasuk kita, pemimpin rumah tangga dan seterusnya. Pemimpin yang adil. Nanti yang kedua ada syabun. Syab itu remaja, pemuda. Nasya'a fi ibadati rabbih. Asyik mahsyuk beribadah. Pemuda kan biasanya wong tua sing ibadah ya. Jadi kalau di masjid subuh tuh banyakan Tua-tua. yang remaja, yang pemuda boleh dikatakan orang katon kan itu. Ini ada pemuda istimewa nih, pemuda tapi asyik beribadah kepada Allah. Masa mudanya digunakan untuk ibadah. Itu calon yang kayak gitu. Nanti masih ada 5 lagi jenengan ketik Google sendiri ya. Kalau tak sebut KB nanti habis waktunya orang sedang. Ketik sendiri 7 kelompok yang dapat naungan di Allah. Anda akan ketemu di situ tuh. Itu di padang mahsyar berapa lama? Lama sekali. Lamanya berapa? Embuh. Tapi yang jelas lama sekali. Bukan sekali wis, sejuta kali apa 1000 kali. Kalau sekali kan sepisan toko. Lama nemen wis kayak gitu. Suwe nemen. Nanti buktinya terlalu lama sampai manusia nggak sabar. Wis tidak tahan. Tidak tahan karena lamanya itu. Selain panas, termasuk yang adem juga sudah nggak tahan. Saking lamanya. Samalah orang yang menunggu pengadilan tuh, pengadilan dunia di pengadilan. Mau nunggu sidang wis suwene nemen ya. Kan sampai ada lagu, Pak Hakim kapan aku mau disidang. Kan ada lagu kayak gitu kan. Karena di pengadilan hatta mungkin dia nanti aku ora salah, kerasa ora salah. Tapi kan sidangnya tetap lama juga. Sidang itu kan biasanya sepekan sekali. Begitu nunggu nih suwe tembe sidang mung sebentar tok pembacaan dakwaan tok ditunda pekan depan. Kan kayak gitu sidang itu. Itu nanti di sana juga begitu, lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Sampai orang beriman pun nggak sabar lagi. Nanti manusia itu, mungkin dia perwakilan orang semuanya. Minta pertolongan, syafaat itu. Syafaat kan artinya pertolongan. Manusia minta pertolongan. Minta tolong kepada siapa? Para nabi. Pertama datang ke Nabi Adam. Mungkin dianggap sebagai bapak manusia. Manusia pertama. Minta pertolongan. Pertolongannya bentuknya apa? Agar Nabi Adam minta kepada Allah, wis rampung segera laksanakan etape selanjutnya. Etape selanjutnya hisab. Segera laksanakan hisab. Ongrungan no, kayong yakin pede lolos hisab. Padahal belum tentu lolos. Saking lamanya itu. Saking lamanya menunggu itu. Padahal ngadeg toko. Lamanya berapa ya empu. Apalagi hari akhirat dengan hari dunia jauh berbeda. Jauh berbeda. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam jawab, aku ora sanggup. Datang aja ke Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Rasul pertama. Kalau Nabi Adam Idris itu kan Nabi, bukan Rasul. Rasul pertama merangkap Nabi Nuh. Datang aja ke Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh, aku duduk makome aku. Ora sanggup. Datang saja ke Nabi Ibrahim. Khalilullah, kekasihnya Allah. Bapaknya para nabi. Abul Ambiya kan itu. Bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim juga enggak sanggup. Bukan makomnya. Nabi Ibrahim pernah bohong. Aku tahu bohong rawani. Padahal sekali loh. Kalau kita berapa kali bohong? Datang saja ke Musa.
datang ke Nabi Musa. Nabi Musa keper-keperan lagi. Bukan makomku. Aku pernah membunuh manusia. Kan pernah membunuh kan? Walaupun tidak sengaja. Orang niat bunuh. Tapi karena awaknya kayak tiseno. Kuat. Sekali tonjok langsung KO. Datang saja ke Nabi Isa. Tapi Nabi Isa juga enggak sanggup. Datang saja ke Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad menyanggupi. Akhirnya Nabi Muhammad minta kepada Allah, segera laksanakan hisab. Dikabulkan. Itu yang namanya syafa'ah uzma. Syafa'ah uzma. Azim. Pertolongan agung. Azim. Subhana rabbiyal azim tuh. Uzma. Uzma itu kalau mu'annas. Karena mu'annas syafa'ah kan ada tak marbutonya. Maka syafa'atul uzma. Itu syafaat agung. Itu yang dinamakan syafaat pertolongan agung itu. Ketika di padang mahsyar, Nabi memohon kepada Allah segera dilaksanakan hisab. Akhirnya mulailah dilaksanakan hisab. Ini etapa keberapa hisab berarti? Ketujuh ya. Ketujuh tuh. Hisab itu dihitung. Kita bertanya, lo kan Allah orang ngerti, anak kudu dihitung anak gede. Kan usana catetane rokib atid bleh. Tinggal nyeluk, rokib atid nyeluk rekapane setiap orang. Kan gitu ya. Tapi kenapa harus dihitung ulang dan tidak dihitung tok lo ya. Akan diperlihatkan kayak CCTV lah di dunia. Jadi semua amal itu nggak akan agak yang tersembunyi, yang kita sembunyikan dalam hati nih, semua orang muncul semua di sana tuh. Lah saya sudah istighfar, sudah taubat sih, tetap diperlihatkan walaupun sudah Allah ampuni. Itu pembuktian bahwa Allah adil gitu loh. Semua tidak ada yang terlewat, sekecil apapun. Tidak ada yang tidak terketahui. Ditampakkan semua. Berarti lamanya berapa lama ya? Makanya kalau jenengan miskin ketika sekarang hidup di dunia, berbahagialah. Allah adil. Mungkin zaman di dunia karena miskin, tanggane sugih pakai Alphard, pakai mobil. Dadah orang miskin. Nanti gentenan loh di akhirat. Dadah wong sugih, aku mlebu surga dulu ya. Masuk surga duluan. Lah, mau dihisap apanya? Mobil orang duwe, hartanya secuil, lebih cepet tuh hisapnya tuh. Maksudnya, iya, miskin yang budiman, yang soleh gitu loh. Kalau sudah miskin tapi bangkang onggrungan ya kayak melatar dunia, melatar akhirat kok. Melatar dunia, melatar akhirat. Itu panjang tuh. Apalagi yang kaya, lebih lama. Jenengan anggar bojone jenengan wis, apa ibune jenengan, apa siapalah ngono ya, yang kalau belanja di mall pakai kereta dorong. Anggar keranjangnya isine akeh, yang diambili di rak, dimasukin keranjang, kebek, susun. Lama enggak di kasirnya? Lama. Tapi anggar tukune siji loro kan cepet. Saya di Sinarjaya mau cari apa ya yang angel, coba nengkana coba ora ketemu, luru barang nggak ketemu, nggak ada juga. Akhirnya wis kadung mana anak sendal tuku sendal loh. Tuku nemung sendal karo nampan apa-apa wis lorotok. Barang deleng napan bayar ya Allah. Wis nganggone keranjang kabeh dorongan tumpukan pirang-pirang suwe nemen ya. Saya wani Pak, langsung maju Pak. Maju marahin kasir perek dong wis enggal rampung guys enggal dilayani. Begitu wis rampung saya maju, Bu,
Tolong aku mung loro tok, Bu. Nyempil tuli ora apa-apa, Bu. Yes, monggo. Monggo. Lucu lahir. 2 kali saya gitu. Di mitra ya kayak gitu. Ya, suwe nemen lah yang tukune paling siji barang loro. Anturin dawa temen. Saya itu hisab tuh lama. Semakin banyak yang kita miliki, semakin lama. Semua peci saya ini akan dihisap oleh sing di keke peci kan itu. Oleh tuku duitnya oleh sing di terus semua kayak jas saya. Ini jas saya beli di mana nih Pak? Ini dapat beli selawewu. Udah lama zaman dinasti zaman dinasti yang di Sudibyo dinasti karena ya Hah? Enggak, dinasti yang di sini Sudibyo. Sebelum Moro. Ketika dinasti yang di situ mau diambil Moro. Akhirnya barang-barangnya diobral kabeh, jual murah. Selawe ibu aku tuku loro. Tahun pira ya? 30 tahun sudah ada dia ya. Kayak gendinggo. Iya. Ya dong, bengi-bengi kayak bengi atis akhirnya nganggo. Itu lama hisab tuh. Jadi kok kenapa sampai dihisab ada apa? Ora cukup hisab lagi nanti. Setelah hisab masih ada episode etapa lagi ditimbang. Ora cukup dihitung bewis cukup le. Kenapa kudu ditimbang anak keding? Kan hasilnya sama. Dihitung banyak kebaikannya, ditimbang ya akan lebih berat kebaikannya. Kenapa? Kalau ada yang bertanya begitu, jawabannya, tanya marang Gusti Allah mana? Jare Gusti Allah emang gue pikirin gitu. Lah ya enggak. Allah sudah memberitahu ke kita sejak kita hidup sudah dikasih tahu nanti ada kehidupan kedua, prosesnya seperti itu. Di dunia dicatat oleh Raqib Atid. Nanti di sana pun juga dihisab. Tidak cukup dihisab, akan ditimbang juga. Bukan berarti Allah tidak ngerti kalau tidak dihisab, kalau tidak ditimbang. Allah ngerti. Tapi itu kan sudah Allah janjikan. Nanti prosesnya seperti itu. Sehingga kita nggak bisa mengingkari itu. Pun itu semua justru untuk menunjukkan betapa adilnya Allah. Kalau pengadilan dunia bisa disogok malaikate, hakime, jaksane dan seterusnya. Ditimbangnya timbangannya bisa diakal-akali. Pom bensin bisa diakali. Nah, di sana nggak akan terjadi yang seperti itu. Itu untuk menunjukkan keadilan Allah. Bahwa tidak ada orang yang akan terzolimi. Tidak ada sesuatu yang lewat. Kalau di dunia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di sana tidak ada kata pejabat yang zolim ya akan kena. Karena pejabat maka kemudian tidak disentuh, tidak bisa seperti itu. Itu semua berarti menunjukkan keadilan Allah. Itu setelah itu etapa timbangan itu. Setelah itu etapa berikutnya tanpa rapor. Bagi rapor. Wis katon juga. Nanti orang yang rapotnya bagus, calon penghuni surga, menerima dengan tangan kanan. Dari depan berhadap-hadapan. Kalau yang calon neraka, nerimanya dengan tangan kiri. Dari balik punggung. Surat Al-Insyiqaq gitu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabayyasira. Kalau calon penghuni surga dihisap, tapi hisapnya ringan. Orang masuk surga itu kan aneka macam. Yang paling enak itu masuk surga tanpa hisap. Masuk surga tanpa hisap. Enak kok, potong kompas.
tidak melalui hisab, tidak melalui mizan, wis langsung tanpa hisab, tanpa sirot, tapi 70.000 jumlahnya, 70.000. Kira-kira kita masuk enggak? 70.000. Kan orang-orang Islam bukan hanya umat Nabi. Orang yang bertakwa kan umat-umat Nabi dulu juga banyak. Padahal kan seluruh manusia. Kira-kira kita masuk enggak? Tapi nanti ada hadis lain lagi, masing-masing 70.000 akan gandeng 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 tuh. Kalau pas ngelihat misalnya sholat taraweh Ramadan di Masjidil Haram gitu loh. Ngelihat orang pada sholat tuh husu-husu, dawa-dawa kayak sampai pada nangis. Dalam hati saya, mereka jauh lebih mulia dari saya berarti ya. Nah itu kemutan kue. Berarti kayak lebih layak. Kalaupun misalnya masuk surga tanpa hisab, mereka lebih layak ya. Artinya aku belum tentu bisa mengalahkan mereka. Tapi ya hisab ora apa-apa wis. Ora apa-apa wis. Ya kalau memang kita nggak bisa masuk ya berarti ya level kedua masuk surga pakai hisab. Tapi kan mintanya kita hisabnya yang ringan. Ya, dihisab tapi hisabnya yang ringan. Contoh hisab yang ringan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in soluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali. Yang pertama kali dihisab setiap hamba sholatnya. Ini orang Islam berarti. Kalau sholatnya ketika dihitung, dilihat, dijentrek, dinilai bagus, amal lain sudah nggak perlu dihisab, dianggap bagus. Kalau sholatnya rusak, berantakan, ora khusyuk, ora ikhlas, udah amal yang lain juga berantakan. Berarti kita harus berusaha kalau pengen hisabnya ringan, berusaha sholatnya yang bagus. Sholatnya yang bagus. Bukan sekedar khusyuknya, khusyuk berhasil. Nah, masih ada ikhlas ora, ria ora. Nah, itu juga harus hati-hati. Sholatnya awal waktu berjamaah ke masjid terus, berusaha khusyuk, jebule ria. Ada perasaan bangga, ada perasaan merasa aku hati-hati tuh, hati-hati yang kayak begitu itu menghancurkan semua. Nah kemudian nanti ada yang namanya haud, telaga Nabi, Al-Kautsar. Itu orang-orang nanti akan dikasih minum air telaga itu. Tapi orang-orang yang kayak orang murtad, orang yang menyimpang akidahnya, orang ahli bid'ah, itu akan diusir, dihalau dari telaga Kautsar itu. Berarti kita harus menjaga, jangan sampai akidah kita nyimpang, fikih kita nyimpang. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu akan terhalang untuk bisa menikmati telaga Kautsar itu. Telaga Kautsar yang manisnya lebih manis dari madu, putihnya lebih putih dari susu. Saya sendiri bertanya loh, putih lebih putih dari susu kayak apa ya? Ya sembuh kayak masalah goib lagi itu kan? Masalah goib. Manis lebih manis dari madu kayak apa ya? Ya sembuh. Lah terus nanti kita etapa berikutnya itu sirotol mustaqim, jembatan.
Kita akan melewati, seluruh manusia akan melewati jembatan itu. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Berarti yang tidak berhasil melewati itu jatuh masuk neraka. Lah, kalau mau digambarkan, tapi saya nyari dalil yang katanya rambut dibagi 7, nggak ketemu ya, belum ketemu sampai sekarang. Tapi yang jelas itu licin, tajam, goyang-goyang, terus ada kait-kait, apa sing lengkuk lancip kayak berduri, kayak kawat-kawat berduri. Itu tidak mudah. Tapi ya sebenarnya sehebat apapun itu dari mulai barzah etapa akhirat itu semua sampai ke sirat itu nanti itu tergantung amal kita. Asal amalnya bagus ya selamat di semua etapa-etapa itu. Termasuk di alam barzah nanti kalau setelah selesai di makam 7 langkah orang terakhir malaikat munkar nakir akan datang bertanya, pertanyaan pakai bahasa Arab. Aku orang ngerti bahasa Arab sih. Orang susah khawatir. Wong yang dihitung itu nanti amalnya, yang dipatokannya itu amal. Asal amalnya bagus, calon penghuni surga, orang usah kursus bahasa Arab nengkana. Bisa. Termasuk tadi, nggak usah takut dengan hisab, nggak usah takut dengan mizan, nggak usah takut dengan sirat. Asal kita iman bagus, mantap, berusaha menjadi orang takwa, beres semuanya. Jadi yang ditakuti bukan itu semua, tapi yang ditakuti kita ini udah beres apa belum? Kita sudah benar iman Islam ihsan kita apa belum kan? Lah nanti kemudian sebelum terakhir itu kan surga atau neraka. Sebelum itu nanti ada satu etapa lagi yang namanya kontoro. Baru dengar kali ya. Namanya kontoro, pakai kof, pakai to, kontoro. Kontoro itu sudah masuk wilayah surga. Berarti calon penghuni surga. Itu tempat untuk finishing akhir. Orang-orang yang akan masuk surga dipoles lagi di situ. Dibersihkan sebersih-bersihnya. Biar antar penghuni surga sudah tidak ada lagi ganjalan. Sudah dimaafkan tapi masih ada ganjalan misalnya. Nah, di situ dibersihkan semua. Itu tempat finishing lah. Sebelum masuk surga yang menikmati kenikmatan surga, itu masuk kontoro. Kalau yang penghuni neraka ya berarti sudah gagal di sirat, tidak akan masuk ke kontoro. Nah terakhir itu surga atau neraka. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itulah proses perjalanan kita. Yang sekarang kita masih di etape ketiga. Mudah-mudahan kita bisa apa ya? Bisa tanggap, bisa hati-hati, bisa berusaha agar kita bisa mengakhiri etapa ketiga ini dengan mulus, dengan bagus, dengan husnul khotimah sehingga kita bisa baik juga dalam etapa selanjutnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, perpaduan antara siroh, tapi sirohnya siroh perjalanan kita manusia yang dipadukan dengan materi MT Setia tadi. Wallahu a'lamu bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.